Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom Nama Budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya dan kelompok akan mempresentasikan hasil dari UAS Bisnis Pariwisata Konvensi 2, yaitu berupa proposal event dengan tema A Phenomenology Culinary Gastronomic of Tourism Attraction, atau dalam arti Indonesianya fenomenologi gastronomi kuliner atraksi pariwisata. Sebelum saya dan kelompok menyampaikan materi, alangkah baiknya jika saya dan kelompok memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dan kelompok from Bachelor of Tourism semester 5, kelas A in IPB International. Satu kelompok terdiri dari 4 mahasiswa. Di antaranya, anggota 1 Niputu Ayu Lestari dengan NIM 19341006, anggota 2 Niwayan Opi Kurniasari Dewi dengan NIM 19341007, anggota 3 Gusti Ayumira Santika Dewi dengan NIM 19341008, anggota 4 Talia Petikawa dengan NIM 19341013. Ini merupakan outline pembahasan kelompok saya kali ini. Ada 18 pembahasan yang akan saya dan kelompok bahas dalam video ini. 1. Latar belakang. 2. Nama kegiatan. 3. Tujuan kegiatan. 4. Manfaat kegiatan. 5. Pelaksanaan kegiatan. 6. Aspek pemasaran. 7. Bentuk kegiatan. 8. Rencana kegiatan. 9. Peserta. 10. Waktu dan tempat kegiatan. 11. Susunan kepanitiaan. 12. Jadwal dan rundown kegiatan. 13. Rencana anggaran. 14. Akumulasi total biaya. 15. Penawaran sponsorship. 16. Ketentuan sponsorship. 17. Penutup. 18. Atau yang terakhir, surat perjanjian kerja sama. Niputu Ayu Lestari, NIM 1934106. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang seminar proposal yang kami garap, yang dimana wisata gastronomi telah menjadi salah satu elemen mendasar dalam pemilihan tujuan wisata. Dan wisata ini merupakan model baru dalam kepariwisataan yang dapat menjadi sebuah potensi atraksi wisata yang dapat menarik wisatawan. Wisata gastronomi ada dalam setiap perjalanan dan aktivitas wisata dikarenakan pengeluaran wisatawan tentu saja salah satunya untuk berkuliner, makanan dan minuman. Gastronomi adalah panduan mengenai berbagai cara melibatkan tentang makanan dan minuman. Kajian gastronomi ini berhubungan dengan gambaran dari budaya, sejarah, serta suasana lingkungan mengenai di mana, where, kapan, when, mengapa, why, dan bagaimana, who. Pengalaman gastronomi dapat menjadi kunci elemen dalam keberhasilan sebuah destinasi yang memprediksi tingkat loyalitas wisatawan dalam menciptakan pariwisata yang berkelanjutan. Penting menghubungkan wisatawan dengan makanan, pengalaman, dan destinasi. Bahkan yang lebih penting, pengalaman gastronomi dapat berkontribusi dengan kenikmatan ketika berada di sebuah destinasi. Lokal gastronomi menjadi sumber daya penting dan kini menjadi warisan budaya bagi sebagian wisatawan. Hal ini menyebabkan lokal gastronomi menjadi kunci penilaian destinasi warisan budaya. Karena suatu destinasi mempunyai ciri khas atau daya tarik yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke suatu destinasi mengenai lokal wisata gastronomi itu sendiri. Dalam kesempatan kali ini, kami mahasiswa S1 Pariwisata Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional akan mengadakan seminar dengan nama A Phenomenology Culinary Gastronomic of Tourism Attraction, dengan mengangkat lokal gastronomi sebagai suatu penilaian bagi wisatawan
untuk suatu destinasi wisata dan memiliki peran terhadap perkembangan di sektor pariwisata dengan menerapkan wisata gastronomi. Dalam seminar kali ini, kami mengadakan secara hybrid dengan mengangkat narasumber dari tokoh orang yang berpengalaman pada bidangnya untuk mengembangkan wisata gastronomik menjadi wisata favorit. Selamat siang Miss dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Thalia Putikawan, NIM 19341013. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan melanjutkan dengan poin nama kegiatan. Jadi pada proposal kali ini, proposal yang kelompok kami angkat adalah dengan judul Phenomenology, Culinary, Gastronomic of Tourism Attraction, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Fenomenologi Gastronomi Kuliner Atraksi Pariwisata. Dari latar belakang di atas, tujuan dari penyelenggaraan seminar ini yaitu untuk mengetahui potensi wisata gastronomik lokal sebagai atraksi wisata di suatu destinasi wisata dalam mengembangkan sektor pariwisata. 2. Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan sehingga dapat menjadi penunjang atraksi wisata dalam kulineri. 3. Untuk mengetahui pengalaman gastronomik sehingga wisatawan tidak hanya menikmati makanan, melainkan mendapatkan pengalaman dengan mempelajari mengenai sejarah dari makanan yang ada di destinasi tersebut. Baik, perkenalkan, nama saya Niwayan Aprikunesura Dewi, saya absen 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat kegiatan, di mana manfaat kegiatan ada beberapa, yaitu yang pertama manfaat bagi akademisi, di mana diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bidang kepesertaan yang diaplikasikan secara nyata, khususnya memberi informasi mengenai pengaruh pengalaman terhadap realitas wisatawan. Yang kedua, bagi praktisi, di mana dapat memberikan masukan bagi pengelola untuk mengetahui pengalaman apa yang didapat dan juga kesetiaan wisatawan untuk berkunjung kembali, sehingga kita dapat menarik wisatawan untuk berkunjung kembali ke tempat tersebut. Selain itu, di mana wisata gastronomi memberikan nilai tambah bagi destinasi melalui pengalaman berwisata, yaitu sementara pariwisata ikut berperan dalam menjaga keberlangsungan makanan lokal dan juga sebagai suatu bentuk kolaborasi yang ideal. Pariwisata juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui pengembangan gastronomi di waktu yang bersamaan. Dan juga pelestarian dan pelindungan warisan budaya, di mana gastronomi dapat mengembangkan melanaskan manfaat bagi masyarakat dengan memberikan pengalaman pariwisata melebihi harapan pengunjung. Perkenalkan, nama saya Mira. Di sini saya melanjutkan presentasi mengenai pelaksanaan kegiatan seminar. Nah, kegiatan ini dilaksanakan oleh mahasiswa Institut Pariwisata Bisnis Internasional, termasuk saya sendiri, untuk mengajak masyarakat mengenal wisata gastronomi dalam rangka meningkatkan kualitas seni kuliner khas daerah serta mampu menjadi daya tarik wisatawan tidak hanya melihat keindahan alam dan budaya masyarakat lokal di suatu destinasi wisata, tetapi perjalanan untuk berburu kuliner ataupun aktivitas liburan yang berorientasi mendalami makanan lokal menjadi pengalaman baru selanjutnya untuk pariwisata. Yang kedua yaitu aspek pemasaran. Di sini saya memakai aspek pemasaran strategi promosi. Yang pertama, promosi konvensional. Terdiri dari poster, media pertama kami dalam melakukan kegiatan pemasaran adalah dengan cara menaruh poster secukupnya di dalam kawasan Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional di area kampus itu sendiri dengan menggunakan papan mading. Yang kedua yaitu flyer. Peran flyer adalah sarana media kegiatan pemasaran kami yang dapat kami cetak lebih banyak sehingga dapat menjangkau angka pengunjung lebih banyak lagi. Yang ketiga yaitu banner. Spanduk atau banner akan kami pasangkan di area kampus sehingga tidak hanya mahasiswa saja, namun dosen serta siswa-siswa SMK Duta Bangsa dapat melihat bahwa kami akan mengadakan sebuah acara seminar. Yang kedua yaitu promosi digital. Kami menggunakan WhatsApp. Dalam aplikasi ini mempromosikan dalam grup ataupun personal chat, memperluas jaringan
peserta serta menjadi media promosi ini juga sangat efektif untuk menyebarkan informasi terkait seminar. Yang kedua itu Instagram dan Facebook Ads. Periklanan digital melalui Facebook dapat membantu kami untuk lebih rinci atau detail dalam menargetkan audiens kami dapat menjangkau lebih dari 200 target peserta yang kami harapkan. Pendaftaran untuk cara mengikuti seminar ini dibagi menjadi 2 cara, yaitu sebagai berikut. Bisa membeli tiket langsung di kampus Institut Perwisata Bisnis Internasional, karena kami akan menyiapkan stand khusus dalam pembelian tiket dan tiket tersebut akan berisikan barcode ataupun link Google Form khusus untuk pendaftaran seminar. Bisa mendaftar melalui kontak WhatsApp yang sudah dicantumkan di tiket. Selanjutnya tentang bentuk kegiatan, di mana bentuk kegiatan ini berupa seminar diadakan secara offline dan online tentang fenomenologi culinary gastronomy of tourism attraction, di mana kegiatan ini berlangsung dalam 1 hari dengan narasumber dan moderator yang nanti saya akan jelaskan siapa saja, dan juga berlangsung secara daring dan online. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang moderator dan narasumber. Di sini saya akan menyebutkan atau menjelaskan profil masing-masing, yaitu tentang narasumber, di mana narasumber ini ada 2, yaitu narasumber chef dan narasumber food vlogger. Untuk narasumber chefnya yaitu ada 2, yaitu Chef Juna dan Chef Renata, di mana Chef Juna dengan akun Instagramnya Chef Juna Roarim Pandey Official adalah seorang juru masak profesional asal Indonesia. Ia terkenal karena menjadi juri di ajang pencarian bakat MasterChef Indonesia. Yang kedua, Chef Renata, di mana dengan akun Instagramnya Renata Moiluk, dengan beliau seorang juru utama masak juga dan restorator kebangsaan Indonesia. Ia menyelesaikan pendidikannya di LA Cauldron Culinary Art di Paris, Prancis. Yaitu selanjutnya tentang narasumber food vlogger, di mana yang pertama yaitu ada Ria SW atau Ria Sukmawijaya. Ria Sukmawijaya ini dengan akun Instagramnya Ria Sukmawijaya dan akun YouTube-nya Ria SW. Dia juga seorang content creator dan naravlog kuliner berasal dari Indonesia dan telah aktif menjadi naravlog kuliner dari tahun 2016. Yang kedua yaitu Next Charles, di mana Next Charles ini dengan akun Instagramnya Next Charles dan akun YouTube-nya Next Charles. Beliau juga sama konten kreator dan narasumber tentang kuliner asal Indonesia. Ia terkenal dengan jargonnya yaitu makan cuy. Ciri khas dari kanalnya adalah segmen makan keliling Indonesia yang ia usung di mana moderator Siska Sowitomo, di mana Siska Sowitomo ini dengan akun Instagramnya siska.sowitomo. Beliau adalah seorang juru masak dan pakar kuliner asal Indonesia yang dijuluki Ratu Boga Indonesia. Ia terkenal karena perannya sebagai presenter di acara Aroma di stasiun televisi di Indonesia. Untuk pesertanya yaitu di mana kegiatan ini akan diikuti oleh mahasiswa IPBI dan untuk umum. Waktu dan tempat kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2022 bertepatan di Gedung Auditorium Institut Perwisata Bisnis Internasional, bertepatan di Jalan Kecak nomor 12 Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas tentang susunan kepanitiaan. Dalam suatu event itu pasti ada susunan panitia dan ada juga dosen penanggung jawab. Nah, di sini di seminar yang dilaksanakan, dosen penanggung jawabnya adalah
Miss Niwayan Megasari Apriani SEMM. Ketuanya dalam acara seminar ini adalah Gusti Ayu Mirasantika Dewi, wakilnya Thalia Patikawa, sekretaris satunya Niputu Ayu Lestari, sekretaris 2 Niwayan Upi Kurniasari Dewi, bendara 1 Niputu Ayu Krisna Dewi, bendara 2 Vivi Chandra. Untuk si dokumentasi itu koordinator adalah Nikadek Ajeng Wangi Buana Putri, anggota satunya Iwayan Divayana, anggota 2 Gede Teguh Imawan Putra, anggota 3 Iputu Wira Aditya Putra. Untuk si perlengkapan, koordinatornya adalah AA Rai Sucidiar Laksana, anggota 1 Iwayan Giri Putra, anggota 2 Grasika Araya Putri, anggota 3 Benediktus Ompi Bianal. Untuk si konsumsi, koordinatornya adalah Niputu Sinta Tresna Utami, anggota 1 Maria Natasha Purba, anggota 2 Albina Serwari Tawa. Untuk si acara, koordinatornya adalah Felicia Joni Alberta, anggota 1 Made Mutiara Putri Udayani, anggota 2 Redianti Takarina Basuki, anggota 3 Clara Agustine Resnawati, anggota 4 Adis Audiana Safitri, anggota 5 Awalian Septialistin. Untuk si tiket, koordinatornya adalah Putu Eka Patmayanti, anggota 1 Juan Stephen Narhawarin, anggota 2 Pauline Yosefani, anggota 3 Kamila Revi Hartono. Untuk yang terakhir adalah si sponsor, koordinatornya adalah Niputu Dila Taksia Pratita Anarini, anggota 1 Niputu Lisa Talia, anggota 2 Herlin Margaret Suruan, anggota 3 Angeli Arifiani Antonius, anggota 4 IGD Krishna Yoga Putra Pratama. Anggota yang kelima adalah Iputu Nova Adiana Putra. Demikian susunan kepanitiaan dari acara webinar kali ini. Ada penanggung jawab, ketua, sekre 1, sekre 2, wakil, bendara 1, bendara 2, si konsumsi, si perkap, si dokumentasi, si acara, si tiketing, si sponsor. Nah, jadwal kegiatan seminar ini dilakukan secara hybrid, yaitu diadakan secara online dan offline. Waktu dan kegiatan sebagai berikut. H-35 kami menyiapkan kesediaan waktu narasumber dan moderator, pengecekan kesediaan tempat, halaman harahan dirancang dan diterbitkan, halaman pendaftaran dan bekerja, logo acara dirancang dan disempurnakan, budgeting dipersiapkan, desain tiket, banner, flyer, dan poster dipersiapkan, menyiapkan akun sosial media khusus untuk kegiatan seminar, menyiapkan desain digital untuk sosial media, merancang WhatsApp untuk pembelian tiket pendaftaran. H-30. Nah, di sini kami perhitungan tiket diskon early bird disiapkan dan siap digunakan. Luncuran posting Instagram pertama yang memperkenalkan acara seminar yang melibatkan beberapa daerah yang memiliki wisata gastronomi dan bekerjasama dengan akun Instagram IPB Internasional dan S1 Persata. Luncurkan pengumuman ini berbagai saluran sosial termasuk Instagram, Stories, Facebook, dan Twitter. Perjangkauan untuk calon mitra dan sponsor, mempersiapkan budgeting untuk Instagram dan Facebook. Untuk H-25 kami akan mengumumkan akhir diskon pemesanan tiket awal, mempromosikan acara seminar melalui media sosial di setiap saat, mempersiapkan konsep segala sesuatu hal yang diperlukan seperti meja, kursi, mic, ataupun penataan ruangan, menempelkan poster, menempelkan flyer di beberapa tempat di kampus, dan juga pembuatan video untuk mengajak masyarakat untuk mengikuti seminar ini. Untuk H-10 kami akan mempersiapkan akun Zoom
Untuk acara seminar virtual, mempersiapkan rundown acara, MC, serta konsumsi yang akan disediakan, mempersiapkan goodie bag ataupun perangkat untuk narasumber, mengecek beberapa peserta yang ikut seminar online dan offline, mempersiapkan beberapa meja dan kursi yang diperlukan, dan menyebarkan surat undangan untuk para dosen ataupun perwakilan dari prodi. Dan fokus kami melakukan segala keperluan serta kekurangan dari seminar. Untuk H-3, kami akan mempersiapkan tempat acara, melakukan gladi resik, memberikan arahan terhadap divisi masing-masing. Dan untuk rundown acaranya sendiri, rundown dapat dilihat sebagai berikut. Kami mempersiapkan acara sedetail dan semaksimal mungkin, dan materi yang disampaikan oleh narasumber bisa dipahami dan dimengerti oleh masyarakat dan banyak kalangan. Oke, jadi kita masuk ke rincian rencana anggaran. Jadi di sini yang pertama adalah acara. Di acara bayar narasumber 4 orang, harga satuannya itu 8 juta. Jadi totalnya 32 juta. Moderator diundang harganya 5 juta. Plakat pembicara 4 buah. Jadi totalnya 600 karena harga satuannya 150.000. ATK 1 set. Itu berarti 100 doang. Dan cetak tiket offline itu 200 page. Harga satuannya 50.000. Totalnya 10 juta untuk 200 orang. Tiket online-nya 150.000, harga satuannya 20.000. Totalnya 3 juta. Untuk konsumsi panitia 55 pieces, harga per pieces-nya 20.000, jadi totalnya 1.100.000. Snack lepas 120 pieces, harga satuannya 1.000, totalnya 120. Pejati 2 buah, satuannya 75, jadi dibeli 2, totalnya 150.000. Canang, harganya 30.000, beli 1 aja. Dupa 1, harganya 15.000. Rarapan 1, 5.000. Lekesan 1, 5.000. Bunga campur 1/4, 5.000. Untuk sponsor, bensin 4 kendaraan, per kendaraan 20.000. Jadi totalnya 80.000. Pulsa 4 nomor, per nomornya 50.000, jadi totalnya 200.000. Media partner 2, harganya 100, jadi beli 2, 200. Perlengkapan dan dokumentasi, standing banner 2 buah, masing-masingnya 100.000, jadi untuk 2, 200. Untuk cetak souvenir 5 pieces, harga satuannya 150.000, jadi kalau beli 5, 750.000. Cetak sertifikat 350 pieces, harga satuannya 10.000, jadi kalau 350 jatuhnya 3.500.000. Nemtek 70 pieces, harga satuan 10.000, cetak 70 berarti 700.000. Biaya tak terduga 5% dari total keseluruhan itu 2.863.000. Total harga satuan dari semua barang di atas adalah 13.916.000. Sedangkan total keseluruhan adalah 57.060.000. Permohonan dana sebesar 50% jadinya 28.530.000. Oke, jadi kita masuk ke akumulasi total keseluruhan biaya. Yang pertama acara. Total biaya untuk acara adalah 37.600.000 rupiah. Yang kedua ada tiketing yaitu 13.100.000 rupiah. Yang ketiga ada konsumsi yaitu 1.430.000. Yang keempat
Ada sponsor yaitu 480.000. Yang kelima, perlengkapan dan dokumentasi ada 4.450.000. Jadi total keseluruhannya 57.060.000. Adapun penawaran sponsorship terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sponsor utama. Kewajibannya menanggung 50% dari budget. Fasilitasnya, pencantuman logo XL pada nama instansi dalam setiap media publikasi baik yang elektronik maupun percetakan selama dan sebelum kegiatan. 2. Penayangan logo sponsor pada slide saat acara berlangsung. 3. Ad-libs oleh pembawa acara pada pembukaan dan penutupan acara. Mendapatkan kesempatan untuk mempublikasikan produk atau instansi dalam bentuk iklan lainnya. 3. Pencantuman pada ID card panitia. 4. Pemasangan banner pada setiap wilayah kegiatan. Misalkan kegiatannya di IPBI, berarti di sekeliling harus ada banner, dan mungkin di beberapa jalan juga harus ada banner yang bisa mengatakan atau bisa mengasih tahu bahwa akan ada seminar. Diberikan space waktu untuk mempromosikan pada saat acara. Pencantuman logo pada backdrop utama dan setiap spanduk kegiatan. Terakhir dari sponsor adalah pencantuman logo pada sertifikat yang akan diberikan kepada peserta. Itu wajib. 2. Sponsor pendukung. Kewajiban menanggung 25% dari budget. Fasilitas. Pencantuman logo L dalam setiap media publikasi, baik elektronik maupun cetak, selama dan sebelum kegiatan. Penayangan logo sponsor pada satu slide selama acara berlangsung. Pencantuman logo pada spanduk utama pada setiap spanduk kegiatan. Ada lips untuk pembawa acara pada pembukaan dan penutupan acara. Pencantuman logo ID card panitia pada setiap titik wilayah kegiatan. Pencantuman logo pada hexkop utama dan pada setiap spanduk kegiatan. Dan yang paling terakhir juga sama kayak di atas, yaitu pencantuman logo pada setiap sertifikat peserta. Sponsor partner. Kewajiban menanggung 10% dari budget. Fasilitas, pencantuman logo M dan nama instansi dalam setiap media publikasi baik elektronik maupun cetak, selama dan sebelum kegiatan. Penayangan logo sponsor pada slide selama acara berlangsung. Pencantuman logo pada spanduk utama dan spanduk pada kegiatan yang akan datang. Ada lips oleh pembawa acara pada pembukaan dan penutupan acara. Pencantuman logo pada ID card panitia, pencantuman logo pada backup utama, dan setiap spanduk kegiatan. Pencantuman logo pada sertifikat peserta. Yang keempat adalah opsi sponsor khusus. Maksud dari sponsor khusus adalah beri bantuan barang atau produk
jasa atau fresh money dalam jumlah tertentu, fasilitas pencantuman logo S, dan nama instansi dalam setiap media, elektronik maupun cetak sebelum dan sesudah kegiatan, penayangan logo sponsor pada slide selama acara berlangsung, pencantuman logo pada ID card peserta, pencantuman logo pada backdrop, dan setiap spanduk kegiatan. Namun, just info, semua persyaratan yang saya bacain di atas bisa berubah sewaktu-waktu, tetapi harus atas dasar atau kemauan dari si sponsor. Jadi otomatis kayak si sponsor ini mengajukan beberapa syarat. Terima kasih. Ketentuan sponsor. Oke, jadi dalam proposal itu ada beberapa ketentuan-ketentuan sponsor. 1. Waktu dan materi sponsorship. Ketersediaan untuk menjadi sponsor selambat-lambatnya diterima panitia H-7 event seminar diselenggarakan. 2. Bentuk penawaran sponsorship. 1. Kepastian akhir dari pihak sponsorship selambat-lambatnya diterima panitia pada H-7 event. 2. Materi publikasi yang akan dipresentasikan dapat disediakan oleh panitia atau jika materinya berasal dari sponsor, paling tidak sudah diterima oleh panitia selambat-lambatnya H-7 event. 3. Pembatalan sponsorship dari pihak sponsor. Sponsor yang telah membayar uang muka yang telah disepakati tidak dapat mengambil kembali uang muka tersebut jika mengundurkan diri sebagai pihak sponsor. 2. Dari pihak panitia akan dikembalikan sebesar uang yang telah diterima oleh panitia. 3. Jika pembatalan terjadi di luar ketentuan di atas, maka panitia berhak menentukan kebijakan di gimana baiknya. 4. Ketentuan-ketentuan lain. Poin A. Panitia tidak bertanggung jawab atas kesalahan pada materi iklan yang diperoleh oleh sponsor dalam bentuk jadi. B. Panitia tidak menutup kemungkinan dari pihak sponsor untuk bekerja sama atau berpartisipasi dalam bentuk hal lain. C. Ketentuan yang belum sempat diatur di dalam proposal dapat dilakukan hanya atas dasar kesepakatan bersama. D. Panitia dapat melakukan klaim kepada pihak sponsor jika pihak sponsor menyalahi ketentuan sponsorship, serta sebaliknya pihak sponsor dapat melakukan klaim kepada panitia jika panitia menyalahgunakan ketentuan yang sudah tertera dalam sponsorship. 5. Cara pembayaran. Pertama, pembayaran pertama atau uang muka dari keseluruhan jumlah yang harus dibayarkan. Kedua, pembayaran kedua juga sebesar 50% untuk melunasi biaya 50% pada cicilan pertama. 6. Tata cara pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan dalam bentuk apapun atau sesuai yang tertera dalam proposal. Biasanya melalui Dana, OVO, GoPay,
Tetapi jika yang tertera dalam proposal adalah nomor rekening, maka silakan hubungi nomor rekening atau CP darurat yang sudah tertera dalam proposal itu. Karena setiap orang pasti menaruh nomor untuk kepentingan jika menjual tiket gitu, dikarenakan pasti banyak ada yang mungkin kurang paham, jadi bisa ditanyakan langsung ke WA atau ke Line atau Instagram yang tertera dalam proposal atau tiket yang tersedia. Terima kasih. Gastronomi atau tata boga adalah seni atau ilmu akan makanan yang sangat penting untuk diketahui. Oleh karena itu, harapan saya dengan berjalannya seminar tentang gastronomi ini bisa meningkatkan kualitas serta bisa menambah pengetahuan agar kita bisa lebih paham tentang pentingnya wisata gastronomi. Karena di sekarang maraknya pembicaraan tentang wisata gastronomi sangat banyak. Jadi wisata gastronomi menurut saya perlu ditingkatkan. Gastronomi memberikan nilai tambah pada destinasi melalui pengalaman berwisata. Sementara itu, pariwisata ikut berperan dalam menjaga keberlangsungan makanan lokal. Bukan hanya itu, sebagai bentuk suatu kolaborasi yang sangat ideal, pariwisata juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui perkembangan gastronomi di kurun waktu yang bersamaan. Demikian presentasi proposal yang kami jabarkan. Kami sangat mengharapkan dukungan dari Bapak dan Ibu dalam seminar ini. Segala bentuk dukungan maupun partisipasi akan sangat berperan dan bermakna besar bagi kami. Atas kekurangan penulisan dan kekurangan kata maupun pengaturan kata demi kata atau hal lainnya, kami mohon permaklumannya. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Oke nih teman-teman, kembali lagi Lia akan menjelaskan tentang surat perjanjian kerjasama. Di sebelah kiri, lihat terdapat surat perjanjian kerjasama. Yang isinya di dalam itu demikian. Kepada yang terhormat, Panitia Kegiatan Event Seminar Phenomenology Culinary Gastronomic of Tourism Attraction, yang bertanda tangan di bawah ini itu nama-nama yang mau mensponsori. Nama, jabatan, bertindak atas nama, perusahaan atau institusi, alamat, telepon fax, nomor handphone, Gmail, pilihan klasifikasi sponsor. Terus di bawahnya menyatakan kesediaan perusahaan kami untuk berpartisipasi dalam event seminar Phenomenology Culinary Gastronomic of Tourism Attraction yang dilaksanakan oleh mahasiswa-mahasiswa IPBI Internasional. Untuk itu, kami bersedia memberikan sumbangan dana ataupun barang. Demikian surat perjanjian kerjasama. Ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Semoga menjadi sarana kerjasama yang baik. Dan teman-teman di bawah itu tuh harus isi tanggal serta pihak panitia itu dari panitia yang menjalankan seminar dan pihak sponsor yang mau mensponsori itu harus tanda tangan. Kalau bisa sih dimateraikan 6.000 atau 10.000 biar lebih valid. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya dan kelompok. Tak lupa juga saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi dari kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.
Sebelumnya, tak lupa juga saya ingatkan untuk tetap stay safe and healthy. So, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, saya tutup dengan Om Santi 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 Om.